Acara berikutnya marilah kita ikuti secara bersama, merupakan yaitu acara yang sangat kita tunggu barokah dan manfaatnya, yaitu Mau'idatul Hasanah. Dalam hal ini sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Iwayan Sritama MPDI. Kepada beliaunya kami aturkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira yang hadir juga gaib, tapi bersyukur jawaban salamnya rame. Yang kami muliakan para masyayikh, para kiai, para ulama, asatiz wal asatidat, Bapak Kepala Desa meskipun sudah pamit duluan, Pak Kepala Sekolah atau Kepala Pimpinan Pesantren Gus Udin, dan juga hadirin jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahim meskipun tadi dipanggil Ustadz, karena belum tahu saja siapa saya. Sebenarnya bukan Ustadz. Yang layak dipanggil Ustadz itu ya memang yang alim, yang tahu agama, minimal ngajar ngaji, kajian-kajian keislaman di pesantren atau di langgar. Sementara saya namanya saja sudah wayan, Pak. Jadi mungkin saya hanya berbicara singkat karena tadi sudah disampaikan banyak tentang hakikat hijrah oleh Gus Arifin. Maka saya mungkin hanya menyampaikan beberapa hal, namun demikian sepertinya perlu kenalan dulu ya Bu ya. Siapa tahu ketemu di jalan atau ibu-ibu pas ziarah Wali Pitu ke Bali ketemu. Insya Allah nama saya paling mudah dihafal, Wayan, Wayan Sritama. Nama Wayan itu biasanya sudah bisa dipastikan asli Bali dan asli Hindu. Jadi ibu-ibu ini yang ngomong orang Hindu, Bu, dulu tapi. Jadi saya asli Hindu dulu, agama saya asli Hindu, orang tua saya masih Hindu dan mohon doanya. Saya hijrah ke Islam ini, saya hijrah, Bu, tahun 94 kira-kira, lulus SD, sekolah dasar. Ini perkenalan, enggak apa-apa saya perkenalan Bu ya. Jadi saya begitu lulus SD, saya kepingin ngaji ceritanya, karena kalau sekarang jumlah umat Islam ini kan banyak Pak, tapi saya khawatir seperti buih di lautan kata Rasulullah. Karena saya sadar itu, maka saya harus belajar ngaji biar tidak hanya masuk Islam, menambah jumlah secara kuantitas tetapi tidak memiliki kualitas. Maka saya nyantri, pertama kali saya nyantri di NTB kurang lebih 6-7 tahun di 2 pesantren. Kemudian saya juga sempat di Al-Amin Sumeneb Madura. Saya juga kemudian sempat di Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Asem Bagus Situbondo yang didirikan oleh Kiai Haji Samsul Arifin. Saya juga pernah nyantri belajar sama Gus Aab di Jember. S1 S2 saya selesaikan di Asem Bagus juga, Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo. Dan sekarang saya juga masih belajar menuntaskan S3 saya di Universitas Islam Negeri Malang. Nah ini profil saya. Kalau ditanya lantas di Bali ngajar di mana? Nah sering orang nanya. Jadi kalau orang sekarang tuh kuliah terlalu pragmatis kalau bahasa mahasiswa itu. Kalau kuliah seakan-akan harus ngajar. Saya bukan guru, bukan dosen, bukan dai.
Saya hanya orang yang berusaha bermanfaat di Bali. Jadi sampai detik ini saya termasuk salah satu pengurus wilayah guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Saya juga aktif di Ansor. Jadi kalau saya tadi disambut oleh sahabat Banser, tidak tahu kalau saya juga orang Ansor. Pengalaman saya di mana? Tidak pernah kemana-mana. Kalaupun pernah diundang, hanya dekat-dekat saja, belum pernah keluar. Saya kemarin terakhir 1 bulan di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Itu sekedar profil saya. Perlu memang saya kenalkan ini karena memang saya termasuk orang yang gelisah dari kalangan umat Islam. Sekarang itu saya tidak berbicara hijrah dulu lah, karena sudah disampaikan. Tetapi kita perlu sadar bahwa umat ini sekarang sudah diserang dari berbagai sisi. Ini yang harus dihijrahkan pola pikir kita. Ketika saya 1 bulan di Sulawesi Tengah di Toli-Toli, begitu saya pulang, ada selebaran surat yang masuk ke beberapa masjid yang saya datangi itu. Apa isi suratnya? Isinya salah satu isi pentingnya itu adalah jangan dengarkan ustadz yang pakai sarung, tidak berjubah, tidak berjenggot, dan tidak bersorban. Mereka termasuk ingkarus sunnah, dalam kurung kafir terhadap sunnah. Jadi saya kesana sarungan seperti ini karena bukan penampilan ustadz, nggak meyakinkan kalau saya dipanggil ustadz memang. Itu saya termasuk ingkar sunnah di sana. Jadi ini sudah masuk ke pinggiran-pinggiran, sementara kita masih asik di sini. Ini yang harus kita pindahkan, kita hijrahkan. Cara berpikir seperti ini yang harus kita mulai bangkit untuk membangun kualitas, membangun kesadaran diri. Jangan hanya bangga dengan jumlah kita yang banyak, tetapi kita tidak memiliki nilai tawar. Maaf, saya pernah mendengarkan hasil penelitian. Saya pakai bahasa ginilah sedikit, karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Berhubung tadi terjemahannya Quran ada bahasa Inggris, berarti saya aman pakai bahasa Indonesia. Jadi sampai di mana saya ngomong tadi itu? Sampai di mana, Bu? Jadi umat Islam itu, ketika saya sempat menemukan kenapa misalkan orang-orang kita ini yang banyak tetapi tidak memiliki kualitas, tidak memiliki nilai tawar, karena kualitas kita ini memang tidak ada. Orang-orang, mohon maaf, Yahudi, kenapa bisa menguasai dunia? Bahkan di Amerika hasil penelitian itu hanya 15%, tetapi mampu mewarnai karena mereka hebat. Sementara kita hanya bangga dengan jumlah. Maka itu yang perlu dihijrahkan, kata Rasulullah, itu adalah pola pikir, salah satunya sebagai bentuk manusia yang malu. Itulah Rasulullah pernah berpesan, antahfadha ra'sa wa mawa'a, mampu menjaga kepala dan isinya, itu adalah upaya hijrah yang baik. Apa isi kepala? Kita tahu isi kepala ada mata, ada mulut, ada telinga, bahkan ada otak. Kalau ini saja dijaga dengan cara baik, semakin tahun kita introspeksi yang kemarin apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, kemudian ditata dengan apa yang ada dalam kepala ini, insya Allah umat Islam itu jaya dan hebat. Makanya ketika saya di Bali pertama masuk Islam, itu paling dibenci saya, Pak, oleh satu desa. Karena sudah lulus SD, satu desa itu baru saya masuk Islam, dianggap gila saya. Tapi begitu saya nyantri, ada yang sakit saya jenguk, ada yang butuh bantuan saya bantu. Apa katanya mereka? Oh, baik yang masuk Jawa itu. Jadi kalau masuk Islam masuk Jawa. Baik. Karena apa? Karena kita wujudkan dengan apa yang ada dalam kepala. Dalam kepala ini misalkan ada otak. Jangan mudah nyalakan orang, harus mudah tabayun. Ini orang-orang yang baru tahu Islam sedikit ini mudah sekali mengkafirkan, membidahkan, mensyirikkan. Kayaknya surga sudah dikapling gitu. Janganlah mudah menyalahkan, cobalah tabayun. Punya akal ini adalah untuk difungsikan bagaimana berpikir yang baik. Baru tahu satu dalil, tidak bisa menghubungkan dalil-dalil yang lain, sudah menyalahkan orang.
belajar Islamnya dari buku terjemah, sudah mudah mengkafirkan orang, kan rusak Islam. Saya kalau ngajar anak-anak ngaji, saya juga guru di diniyah di pesantren di Bali, itu saya sering ajak canda begini. Kadang saya tanya mereka, anak-anak, apa artinya iman dengan adanya Allah? Mereka jawab, percaya Pak. Ada yang bilang, yakin Pak Ustadz. Betul itu artinya? Betul. Percaya enggak dengan adanya jin? Saya bilang begitu. Percaya, berarti beriman dengan adanya jin. Bingung dia. Katanya beriman artinya percaya, yakin. Sekarang saya tanya, yakin enggak dengan adanya jin? Dia bilang, yakin. Berarti beriman. Bingung dia. Artinya apa Pak, Bu? Belajar Islam kalau pakai terjemah membingungkan. Memang iman itu artinya iya terjemahan, karena bahasa Indonesia kan miskin kosakata. Iya artinya percaya atau yakin, kan begitu. Tetapi sesungguhnya iman itu kan menghadirkan kebenaran hati, kemudian lisannya yang baik diikuti dengan perilaku. Kalau Allah larang dia jauhi, kalau Allah perintahkan dia laksanakan, itu iman. Cuman kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kepanjangan. Akhirnya orang-orang yang sering belajar dari terjemah, hasilnya pun keliru itu. Ini contoh. Maka itu punya akal ini harus berpikir yang benar. Kalau ada persoalan, ayo tabayun. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Kadang satu tetangga dengan tetangga yang lain tidak akur karena memang akalnya nggak dipakai. Mudah percaya. Padahal kalau dijabarkan masalah akal ini, masya Allah panjangan. Begitu juga mulut. Mulut itu pun juga harus disadari. Bahkan cermin orang beriman itu dilihat dari mulutnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menjaga mulutnya, berkata baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Jadi ukuran iman itu berkata baik. Kalau ada orang ngaku iman, rajin sholat, tapi dengan tetangga itu masya Allah saingan dengan TV itu. Apalagi ibu-ibu itu pagi-pagi suka nonton gosip di Allahu Akbar, tapi di sini nggak ada. Kan cermin imannya nggak ada. Kalau sudah ngomongin tetangga, apa artinya itu? Sholat rajin, puasa rajin, tapi ngomongin tetangga juga rajin, itu bukan cermin iman yang benar. Maka kalau orang malu mampu menjaga, mengoreksi mulutnya dari yang tidak baik menuju baik, itu sesungguhnya hakikat hijrah itu. Begitu juga telinga. Ini kalau dijabarkan panjang lebar akhirnya. Kesimpulannya, saya tidak usah panjang-panjang Bu ya. Besok kalau mau panjang undang secara khusus, tidak apa-apa, meskipun bukan ustadz. Kesimpulannya begini, saya hanya ingin mengatakan bahwa umat Islam ini harus sadar dan bangkit, itulah hijrah. Bahkan saya pribadi sebagai pengurus guru NU misalkan, berupaya untuk mencari cara bagaimana orang itu bangga dengan organisasi ini. Karena organisasi ini termasuk organisasi yang membanggakan saya di Bali. Karena begini Pak, ketika saya ke Bali, pertama kali dengar saya itu orang Bali masuk Islam, mereka itu kaget dengan nama Islam. Oh Islam, karena dalam lintasan pikirannya Islam itu teroris. Tapi begitu ada orang bilang Islam NU, itu bangga Bu. Jadi kalau Bapak ke Bali bilang saja Islam NU, insya Allah aman itu. Ini bukan rekayasa. Ya mohon maaf kalau ada yang bukan NU diundang di sini. Salahnya ngundang saya kan, saya juga tadinya kalau tahu pakai panggung begini nggak mau saya. Tahu-taunya ya, saya kira tadi ada diskusi, majelis taklim, kita kajian, kita tanya jawab. Tahu-taunya pakai panggung, tahu kayak begini, saya mungkin malu saya hadir. Jadi layaknya di sini tuh yang berdiri para kiai, para sepuh. Kalau saya masih terlalu muda dan belum punya ilmu. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya sekedar perkenalan. Insya Allah di lain kesempatan kalau memang sekiranya saya diminta, saya siap. Asal saya ada di Malang, karena saya ngontrak di Malang. Insya Allah besok juga pulang ke Bali atau lusa itu karena ada rapat. Saya juga harus mengurusi organisasi, kebetulan memang masih aktif di organisasi. Jangan sampai saya kuliah di sini kemudian kelupaan mengurus yang di Bali begitu. Jadi oleh karenanya bila nanti sekiranya mau kita sharing lebih jauh, insya Allah siap. Sebagai penutup akhir, saya hanya mengatakan satu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Artinya bahwa
Meskipun banyak orang itu yang ingin hidup 1000 tahun, takut mati tapi nggak mau berbuat baik. Hidup ingin 1000 tahun, bahkan lebih rakus dari orang-orang musyrik. Di antara mereka ingin hidup 1000 tahun, padahal kata Allah apa? Umur yang panjang tidak menjamin bebas dari adab. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan di tahun baru ini untuk menjadi yang lebih baik, agar di sisa hidup kita, karena yang terdekat di antara kita bukan istri kita, bukan anak kita, bukan suami kita, bukan tetangga kita, yang terdekat dengan kita adalah kematian. Maka itu harus merubah perilaku kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat hidup kita. Untuk apa umur yang panjang kalau tidak memberikan manfaat bagi orang lain? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna min ibadikas sholihin wa adkhilna min ibadikal muttaqin wa adkhilna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'al jam'ana Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan mardiyah wa tafarruquna ba'da hadza tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma ij'al hadhihi lailah khairaha wa na'udzubika min syarriha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.